Bukan itu yang harus dibandingkan. Itu jadinya bukan membandingkan masalah makan gratis, tapi membandingkan anak orang lain dengan nasib anak Anda gitu. Sang artis yang pasangan suami istri ini mestinya tidak perlu marah-marah. Jadi anak SD itu hanya bilang bahwa menu yang dia makan keras itu dagingnya. Kita tahu Anda pengen membuat anak Indonesia itu bersyukur, berterima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk menikmati makan bergizi gratis. Tapi kalimat Anda di podcast itu, Om Deddy, ada kata PA, walaupun itu nggak langsung ke anak tersebut, itu juga bisa mengarah kepada setiap orang yang mungkin seperti anak tersebut. Dan mereka adalah anak sekolah. Ini yang berbahaya. Yuk kita ulas bareng-bareng. Semoga ini bisa jadi bahan diskusi kita. Jangan lupa komentar ya teman-teman. Kita saksikan dulu video berikut ini. Sehari 2 hari ini publik begitu ramai memperbincangkan 2 artis, di mana 2 artis ini adalah pasangan suami istri yang saya kira membuat satu video yang kemudian berisi semacam amarah kepada anak SD yang katanya di mana anak SD itu mengkritik ataupun merasa tidak suka dengan menu makan bergizi gratis. Jadi ceritanya sang anak SD itu mengkritik bahwa menu yang dia makan, ayam yang dia makan dagingnya itu keras, kulitnya keras sehingga menghilangkan selera makan. Jadi artis yang papan atas ini, konten kreator yang mantap, suami istri, bikin video yang cukup viral yang mengatakan dan bahkan memarahi secara tidak langsung anak SD itu yang terkesan tidak mau berterima kasih terhadap program makan bergizi gratis karena seakan-akan program makan bergizi gratis ini adalah proyek strategis nasional yang mestinya memang disupport dan menghabiskan begitu banyak anggaran yang cukup luar biasa. Tapi satu hal yang ingin saya katakan ya, satu saya agak lupa dengan artis ini karena memang saya sebagai rakyat biasa agak jarang ya nonton infotainment. Jadi pokoknya sang artis suami istri itu ingin tegaskan satu hal bahwa sebenarnya jangan pernah ada orang yang mencoba untuk mengkritik program makan bergizi gratis karena ini program yang tidak main-main. Jadi secara tidak langsung sang artis ini ingin mengatakan mestinya anak-anak SD, SMP, dan SMA yang mendapatkan makan gizi gratis itu berterima kasihlah kepada pemerintah. Satu hal menurut saya, dalam pernyataannya anak SD itu hanya mengkritik dan menyatakan bahwa daging yang ia makan keras, kulitnya kemudian keras, dan ketika dimakan itu tidak enak. Tapi anak SD itu mengatakan sayur yang dia makan enak. Artinya apa? Secara substansi, anak SD ini sebenarnya tidak ada persoalan apapun dengan makan bergizi gratis. Yang dikritik, yang kemudian tidak sesuai dengan selera mereka itu hanyalah menu yang kemudian disediakan. Karena bisa saja menunya itu tidak sesuai dengan selera, menunya itu mungkin tidak sepenuhnya matang, sehingga ketika dikonsumsi itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di perut adik-adik kita yang kemudian mendapatkan makan bergizi gratis itu. Jadi dalam konteks itulah bahwa sang artis yang pasangan suami istri ini mestinya tidak perlu marah-marah. Jadi anak SD itu hanya bilang bahwa menu yang dia makan keras itu dagingnya, ayamnya keras sehingga dia kemudian menghilangkan selera makannya. Dan yang paling penting, makan bergizi gratis itu adalah program pemerintah memang menghabiskan anggaran yang cukup luar biasa. Semuanya menerima dan tidak ada yang menolak. Tapi ingat satu hal, anak-anak SD itu juga menikmati uang negara ini adalah hasil kontribusi pajak yang kita dapatkan. Karena kita akui kalau bicara tentang APBN yang digunakan untuk apapun, termasuk program makan bergizi gratis, itu juga didapatkan dari uang pajak yang diberikan secara reguler oleh para seluruh rakyat Indonesia, termasuk orang tua anak-anak SD yang komplain terhadap makanan itu. Jadi jangan pernah menganggap bahwa program makan bergizi gratis itu adalah pemberian cuma-cuma dari negara. Ini adalah uang rakyat yang digunakan oleh rakyat dan rakyatlah yang kemudian mengumpulkan dana itu kepada APBN dikelola untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi para artis ini yang pasangan suami istri mestinya paham. Selain tidak menolak program makan bergizi gratis, anak ini hanya ingin menjelaskan bahwa memang seharusnya mereka itu mendapatkan konsumsi yang dia dapatkan sesuai dengan kebutuhan dan selera makannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira persoalan makan bergizi gratis di berbagai tempat harus diakui dalam banyak hal kan, karena ini adalah program pertama dari pemerintah, ya perlu feedback, perlu masukan, dan perlu dievaluasi. Misalnya di tempat yang lain, ada sejumlah anak-anak SD mungkin ya, sesuai makanannya tidak selera,
Ada yang keracunan katanya tuh sakit perut, mules dan seterusnya. Itu kan juga perlu dievaluasi. Artinya apa? Ketika ada masukan, ketika ada keluhan-keluhan yang dihadapi oleh anak-anak didik kita ini, jangan dimarahi mereka. Cukup selesaikan persoalannya. Kalau ada yang merasa misalnya ayamnya itu keras, ya jangan bikin keras. Kalau ada yang merasa misalnya makanannya bikin mules dan bikin sakit, ya jangan bikin sakit dan bikin mules perut. Kan itu saja. Hidup itu bikin simpel dan tidak perlu harus membuat dirinya itu seakan-akan paling berpihak kepada bangsa dan negara dan paling terdepan untuk mensukseskan program makan bergizi gratis. Ingat loh, program makan bergizi gratis ini kan program semua orang, program rakyat, program pemerintah yang saya kira memang semua orang menyambut ini dengan baik. Tapi jangan menutup mata juga kalau pada level implementasi, pada level teknisnya ada compang-camping kanan kiri yang kemudian itu harus dievaluasi dan dibenahi. Setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bung Adi Prayitno. Yang mana kata dia ya tadi, kalau program ini adalah program pertama. Nah, yang aku mau tekankan di poin pertama ini, pasangan selebritas itu menekankan seharusnya kalian tuh bersyukur. Karena makan bergizi gratis itu ada sekarang. Dulu tidak ada. Itu ya yang aku tangkap dari omongan mereka. Masalahnya bukan itu yang harus dibandingkan sekarang. Bukan berarti kita tidak mendukung dan tidak mensyukuri tentang program makan bergizi gratis. Yang fokusnya itu adalah soal teknis makan bergizinya gitu loh. Bukan membandingkan makanan ini udah ada ini sekarang, dulu nggak ada. Lu seharusnya bersyukur. Bukan itu yang ditekankan gitu loh. Sang anak tetap makan, kalau kata Bung Adi Prayitno tadi, tetap juga dia menikmati walaupun untuk ayamnya kurang. Bisa jadi nggak suka daging, tapi sayurnya enak, jadi dia makan. Nah, itu. Jadi nggak bisa dibandingkan ya antara yang program yang ada dengan yang tidak ada. Ada dan dengan tidak ada itu nggak bisa dibandingkan. Seharusnya program makan bergizi gratis tahun sekian dengan program makan gizi gratis sekarang, ya misalkan kalau udah ada yang sebelumnya, itu yang harusnya bisa dibandingkan, bukan yang nggak ada dengan yang ada. Itu poin pertama. Poin kedua, kita kembali fokuslah pada makan bergizi gratisnya. Pertanyaan paling dasar lah dulu. Siapa saja yang boleh mendapatkan makanan bergizi gratis ini? Ya, ini harus kita harus objektif nih ngelihatnya. Siapa aja yang boleh? Apakah semua siswa boleh mendapatkannya? Nah, kalau memang benar demikian ataupun tidak, apa yang menjadi standarnya? Apa yang menjadi dasarnya? Kalau tidak semua siswa yang berhak mendapatkan makanan bergizi gratis ini. Nah, ini juga perlu diperjelas dong, kan? Terus dananya itu gimana? Gitu. Dananya apakah sudah disiapkan pemerintah, anggarannya udah disiap lebihkan? Ada dibikin lebih atau ada hutang di situ juga? Sehingga kan kita tahu sendiri dari awalnya 20.000 di kampanye 15.000 sekarang kalau nggak salah 10.000. Nah, ini kan atau yang terakhir saya lupa yang mana, antara 10.000 atau 15.000. Terus, apakah benar makanan ini benar-benar bergizi? Anggaplah bergizi. Sekali dikasih. Tapi beres itu dia jajan, terus makan yang bersaus-saus, junk food, terus nanti ada yang micin-micinnya, itu ya di sekolah lah mungkin. Keluar sekolah, udah pulang sekolah, jajan lagi, nyampe rumah, jajan lagi mungkin juga, atau makan-makan di rumah juga yang mungkin kurang gitu. Apakah tidak sama aja nanti gitu? Jadi cukup di sekolah aja yang makan bergizi gratis itu, setelah itu di rumah dia makanannya nggak bergizi lagi, begitu? Atau bagaimana? Ini maksudnya. Jadi, apa yang diharapkan pemerintah supaya anak-anak bangsa ini mendapatkan makanan bergizi dengan baik? Apakah tercapai kalau begini keadaannya? Kalau mau mencontohkan dengan negara luar, pertanyaan sekarang, apakah ekosistem kita juga sudah mendukung hal ini? Kalau negara luar memang mendukung, bahkan ada yang di pagi, ada yang di siang ngasih makan gratisnya, dan itu seperti menyesuaikan juga dengan pola hidup masyarakat di sana. Kita gimana? Kan nggak nyampe kayak gitu. Kembali ya, itu tadi yang pertanyaan penting. Fokuslah kita di masalah makanan gratisnya. Itu tadi, itu pertanyaan paling mendasarnya dulu. Jadi bukan permasalahannya itu adalah masalah bersyukur dan tidak bersyukur. Masalah berterima kasih atau tidak berterima kasih. Kemudian masalah poin ketiga lah ya, ini masalah teknis produk ini sendiri. Kan kita tahu tadi, ada yang tadi ayamnya kekerasan, jadi kurang selera. Oke. Ada lagi kasus di tempat lain, ternyata ada juga yang perutnya mules gitu, ada kayak kesan keracunan. Antara memang nggak kuat perutnya atau memang ada kesalahan teknis, ada yang kurang mateng ya, kita nggak tahu gitu. Yang kayak gini-gini kan seharusnya pemerintah terima dong masukan kritik secara teknis kayak gini, karena kan tujuannya untuk anak-anak bangsa ini mendapatkan makanan bergizi gratis. Jangan menutup diri, seharusnya ya terima. Apalagi yang pertama, ya sudah seharusnya memang akan ada
error-errornya, ada trialnya juga dong seharusnya. Dan dari mana dapat trialnya itu, mencoba memperbaikinya itu kalau tidak dapat dari saran ataupun kritik. Yang ditanya juga anak SD yang dengan polosnya menjawab, saya pikir itu tidak dibuat-buat. Dia bilang, ya dagingnya keras, kering, jadi aku kurang suka gitu. Tapi sayurnya aku makan, aku soalnya enak. Nah itu kan sesuatu yang sebenarnya jadi masukan. Siapa nih yang menjadi pihak cateringnya? Perlu nggak dievaluasi gitu loh? Apa ada kendala apa dia sehingga itu tidak maksimal? Mungkinkah pengemasannya atau bagaimana? Ya pemerintah seharusnya terima itu dong, kan anggarannya ada dikeluarkan untuk program ini. Jangan sampai nggak tepat sasaran dan jadi ya buang-buang gitu loh. Dan masalahnya konten kreator yang ngomong ini justru membandingkan anaknya dulu juga pernah waktu ikut syuting katanya makan nasi bungkus, nasi kotak gitu. Nggak gimana-gimana segala macam. Bukan itu yang harus dibandingkan. Itu jadinya bukan membandingkan masalah makan gratis, tapi membandingkan anak orang lain dengan nasib anak Anda gitu. Kan nggak nyambung gitu. Bukan itu dong titik fokusnya. Seharusnya adalah Anda itu ya membuat masukan juga ke pemerintah sebagai penyambung lidah juga. Nanti ini akan ada perbaikannya begitu. Jangan menjudge anak SD lagi ya, supaya lu bersyukur. Malah ada kalimat ya, walaupun nggak langsung ke anak SD-nya yang PA itu tadi. Nah itu kan jadi masalah, kan anak SD ini kesorot secara nasional gitu. Belum yang lain-lainnya mau protes, mungkin jadi malu nanti kalau tiba-tiba Anda menghimpun masalah ini dan Anda buat dalam konten Anda sendiri, dan ini jadinya isu nasional gitu loh. Tolonglah, ini lebih bijaksana. Saya juga mendukung program makanan gratis ini, tapi untuk hal ini saya rasa Anda kurang tepat caranya, apalagi keluar kalimat itu. Terlepas katanya konten Anda yang untuk berlangganan. Loh, yang berlangganan itu juga kan masyarakat Indonesia di situ, yang artinya pasti mereka juga ada nih keinginan secara tulus membagikan pemikiran Anda keluar dari yang Anda buat sebagai privasi itu tadi. Nah, kalau demikian kan pertanyaannya yang berlangganan sama Anda juga kan ya perlu Anda koreksi dong, perlu evaluasi juga nih orang-orang seperti apa. Karena respon orang di luar sana ketika menanggapi pernyataan Anda itu ya tidak semuanya setuju kan. Nah, saya ngerti maksud Anda agar program pemerintah ini jangan diganggu. Sekali lagi, walaupun program pemerintah ada uang rakyat juga kan, artinya apa yang diterima anak itu adalah haknya juga, karena orang tuanya juga sudah membayar pajak gitu loh. Jadi kalau mereka menuntut yang terbaik ya wah, kenapa tidak gitu. Bukan malah menyuruh anak itu syukurin, bukan gitu caranya. Tolonglah, ini bahasanya harus diperjelas lagi, lebih lembut. Saya setuju Anda mendukung program pemerintah, tapi tolong yang masalah ini kalau boleh Anda sambungkan juga ke pemerintah. Tolong dong teknis bagaimana penyediaan makanannya itu benar-benar yang terbaik. Dari segi rasa kah, gizi kah, terserah gitu loh. Pokoknya ada perbaikan. Jadi jangan malah menjudge anak orang yang tadi, yang kalimat yang Anda sebutkan. Dan itu bisa membuat anak-anak lain yang mungkin punya pendapat sama dengan anak SD tadi jadi malu atau takut dibawa isu nasional oleh orang-orang seperti Anda nantinya. Jadinya kita para pendidik pun jadi merasa gagal dong nantinya. Kenapa? Karena anak kami tidak berani bersuara. Kan kebebasan berpendapat yang paling penting sekarang. Berani bertanya. Berani mengemukakan pendapat, bahkan kritik. Jadi intinya aku harap pihak-pihak yang punya kepentingan, pihak-pihak yang bisa dibilang jadi penyambung lidah pemerintah juga, tolonglah bijaksana juga menyikapi hal ini. Dan untuk anak SD-nya juga kalau boleh itu bisa ditangani dengan bijaksana juga. Kasihan kalau dia nanti jadi viral kayak gini, apakah dia siap mental juga gara-gara omongan dia jadi wah masuk kemana-mana gitu. Nah ini tolonglah komunikasinya diperbaikin lagi lah dari pemerintah. Mungkin itu aja supaya bisa saling mendukung satu sama lain. Saya tetap dukung program ini, tapi tolong untuk komunikasinya, terus untuk perbaikannya ya pemerintah juga harus siap terima kritik dan saran ya. Itu aja, kiranya bisa menjadi bahan pertimbangan kita semua. Sampai ketemu lagi dan jangan lupa komentar ya. Terima kasih.